Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Pada pembelajaran yang terdahulu, Bapak sudah menerangkan tentang mil, yaitu lampu indikator yang ada di jenis sepeda motor injeksi Honda. Mil adalah merupakan lampu indikator yang mengindikasikan tentang kode kerusakan terhadap sensor-sensor yang ada di sistem sepeda motor injeksi. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang sensor-sensor yang ada di sistem injeksi sepeda motor Honda. Yang pertama, yang Bapak akan terangkan terlebih dahulu yaitu yang kedipan milnya terkecil. Yang pertama yaitu sensor MAP. Sensor MAP adalah merupakan manifold absolute pressure atau yang ada di bagian throttle body. Throttle body ini throttle body. Yang mana kedipan untuk MAP, sensor MAP ini adalah satu kedipan. Fungsi daripada sensor MAP sendiri yaitu untuk mengukur kevakuman terhadap jalurnya udara yang masuk ke ruang bakar. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sensor ECT dan sensor EOT. Jadi sensor ECT atau EOT ini sama, yaitu 7 kedipan. Kalau sensor ECT atau engine coolant temperature itu ada di sepeda motor yang ada sistem pendingin air, yaitu ada sistem pendingin air, ada radiator, yang mana sistem radiator ini ada di sepeda motor jenis Vario. Jadi kalau di sepeda motor jenis Vario itu ada yang namanya sensor ECT. Sedangkan untuk sepeda motor spasi, baik spasi maupun Honda Beat, itu sensornya ini menggunakan sensor EOT, sama 7 ketipan juga. EOT atau engine oil temperature. Ini engine oil temperature. Yang mana fungsinya yaitu untuk mengatur atau mengukur suhu mesin. Jadi kalau untuk motor spasi atau motor Honda Beat ini sistemnya itu pendinginnya masih menggunakan oli. Jadi yang diukur itu temperatur atau suhu oli yang sirkulasi oli yang ada di bagian mesin ini. Selanjutnya yaitu sensor TP, throttle position. Kode kedipannya yaitu 8 kedipan ini. Jadi fungsi daripada sensor TP yaitu untuk mengukur sudut pembukaan katup gas. Jadi pada waktu handle gas ini dibuka, itu nanti udara yang masuk ke bagian throttle body ini akan diukur oleh TP, sensor TP. Jadi perbandingan untuk mengukur perbandingan antara bahan bakar dan udara yang nanti akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Itu dari fungsi dari sensor TP. Yang keempat yaitu sensor IAT. IAT ini 9 kedipan kodenya itu. Fungsi daripada sensor IAT yaitu untuk mengukur suhu asupan bahan bakar. Jadi pada waktu bahan bakar ini masuk, nah itu nanti akan suhunya itu akan diukur dengan yang namanya sensor IAT. Yang kelima yaitu sensor injektor. Ini sensor injektor. Kode kedipannya itu 12 kedipan. Fungsi daripada sensor injektor sendiri yaitu untuk mensuplai bahan bakar. Kalau bahasa sederhananya itu untuk menyemprotkan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Yang keenam yaitu sensor O2. Sensor O2 ini kalau untuk di sepeda motor jenis Matic, maka letak daripada sensor O2 ini ada di bagian silinder head. Sedangkan untuk sepeda motor jenis sport, maka sensor O2-nya ini ada di bagian knalpot. Fungsi daripada sensor O2 ini sendiri yaitu untuk mengukur suhu gas buang yang dihasilkan pembakaran pada waktu terjadinya
pembakaran di ruang bakar. Jadi untuk mengukur seberapa sih gas buangnya ini, kadar O2-nya. Makanya untuk jenis sepeda motor injeksi ini adalah jenis sepeda motor yang paling irit gitu. Adapun kode kerusakan daripada sensor O2 yaitu 21 kedipan. Yang ketujuh yaitu sensor IACV, Intake Air Control Valve, itu 29 kedipan. Sensor IACV sendiri ini adalah merupakan pengganti daripada cuk. Jadi fungsinya itu untuk mengatur udara yang masuk ketika motor dihidupkan. Jadi pada waktu motor pertama kali dihidupkan, itu motor tersebut harus bahan bakarnya itu mengayakan bahan bakar. Jadi untuk mempermudah motor itu dihidupkan. Kalau di sepeda motor jenis injeksi ini ada yang namanya sensor IACV, kodenya itu 29 kedipan. Yang kedelapan yaitu sensor ECM. ECM ini 33 kedipan. ECM sendiri itu Engine Control Module. Ini ada di bagian ini. Engine Control Module atau ICM ini adalah merupakan otak dari semua sensor. Fungsinya sendiri yaitu mengukur bahan bakar serta mengontrol sistem pengapian yang ada di ruang bakar. Jadi ini perintah-perintah dari sensor-sensor yang lain diterima oleh sensor ICM, kemudian diteruskan ke sensor tersebut untuk bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Yang kesembilan yaitu sensor CP. CP itu kodenya 52 kedipan. CP itu crankshaft position. Jadi untuk mengukur putaran sudut crankshaft ada di bagian kipas, di bagian sini, di bagian sebelah kanan mesin. Jadi ada di dalam bagian dalamnya. Tujuannya atau fungsinya untuk mengukur putaran atau sudut crankshaft pada waktu berputar. Jadi untuk mengontrol kapan busi itu menyalakan bunga api. Yang terakhir yaitu sensor BAS, itu 54 kedipan. Sensor BAS ini itu adalah sensor yang mana fungsinya untuk mengatur kemiringan dari sepeda motor. Jadi kalau untuk sensor BAS ini hanya sepeda motor tertentu saja. Jadi tidak semua sepeda motor ini ada sistem sensor BAS-nya. Jadi hanya sebatas sensor sepeda motor tertentu yang menggunakan sensor BAS. Jadi pada waktu motor ini sudut kemiringannya kurang dari 30 derajat, maka secara otomatis mesin sepeda motor itu akan berhenti, bahan bakar itu akan berhenti, ya, full pump akan berhenti, dan sistem pengapian juga akan berhenti. Artinya sepeda motor dengan kemiringan tertentu di bawah 30 derajat, maka sepeda motor itu akan otomatis berhenti secara sendiri. Jadi itu adalah merupakan fungsi dari fungsi dari si sensor BAS. Nah, itu adalah merupakan macam-macam sensor yang ada di sepeda motor injeksi Honda. Adapun nanti pertemuan yang selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang cara meriset daripada kode kerusakan. Jadi seandainya terjadi kode kerusakan kedipan kode kerusakan di sini di mil atau lampu indikator itu ngedipnya berapa, kemudian mengindikasikan bahwa kerusakan yang terjadi ada di sensor bagian mana. Nanti Bapak akan terangkan di pertemuan selanjutnya. Setelah diketahui kode kerusakan sensor tersebut, maka di bagian situlah nanti akan diperbaiki. Setelah itu nanti setelah diperbaiki kemudian di reset. Reset ini adalah untuk menghilangkan kode kerusakan yang ada di dalam sistem ECM. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.